Selamat datang kembali di channel Belajar Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang sukuk negara retail seri 019. Tujuan dari sukuk negara ini adalah menjadi produk investasi bagi kita semua warga negara Indonesia, dan tujuan dari sukuk negara ini untuk pembiayaan APBN, pembangunan infrastruktur negeri yang berdampak untuk menggerakkan ekonomi masyarakat luas. Sudah banyak kontribusi sukuk negara dalam pembangunan dari sejak tahun 2013, sudah membiayai sekitar 209 triliun. Di seri 019 ini ada dua pilihan tenor. Yang pertama yaitu tenor 3 tahun dengan imbalan tetap sebesar 5,59% per tahun, serta ada tenor 5 tahun dengan imbalan tetap 6,10% per tahun. Untuk yang tenor 3 tahun, maksimal pembelian mencapai 5 miliar, dan untuk yang tenor 5 tahun, pembelian maksimal 10 miliar. Kita akan lihat simulasi perhitungan untuk yang tenor 3 tahun. Jadi kalau kita membeli unit 1 juta, maka imbalan bersih per bulan kita akan mendapatkan 4.462. Untuk yang tenor 5 tahun, jika kita membeli 1 juta, maka per bulan kita akan mendapatkan imbalan bersih sebesar 4.575. Kita perhatikan perbedaan dari imbalan hasil sukuk retail 019 dengan bunga deposito. Jika kita lihat net untuk yang tenor 3 tahun itu mencapai 5,36% per tahun. Untuk yang tenor 5 tahun netnya 5,49. Kalau kita bandingkan deposito sesuai penjaminan, netnya hanya 3,4%. Dan untuk deposito bank digital netnya itu 4,8%. Jadi dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa imbalan hasil sukuk retail 019 ini jauh lebih menarik. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya kalau untuk sukuk retail 019 kita bisa cair kapan aja sesuai dengan tanggal yang ada. Kemudian kalau untuk deposito ini kita menunggu jatuh tempo. Dan apakah ada resikonya? Ada resiko. Untuk SR ini menyesuaikan harga pasar, sedangkan deposito itu tidak ada resiko pasar karena jumlahnya sudah tetap. Nah, resiko yang muncul salah satunya adalah resiko pasar, di mana jika kita membeli sukuk retail dan harganya itu mengalami penurunan, maka kita akan mengalami capital loss. Apa yang bisa kita lakukan jika ternyata harganya turun? Kalau memang bisa kita tunggu, sebaiknya tidak dijual terlebih dahulu. Ada risiko yang kedua, yaitu risiko likuiditas. Itu ada potensi ketika kita memerlukan dana, apakah kita sulit untuk mencairkannya? Jawabannya tidak, karena kita bisa menjualnya lewat mitra atau bank atau lembaga keuangan di mana kita membeli pertama kali. Ini adalah perhitungan untuk capital loss atau capital gain. Jika kita membeli 1 juta, ternyata pada tanggal 27 September, ternyata pada tanggal 1 Februari ketika kita mau cair, harganya turun. Harga unitnya dari 100 pada saat awal menjadi 98. Maka unit yang akan cair sebesar 980.000. Sebaliknya, jika pada tanggal 1 Februari ternyata harga unit dari SR019 ini mengalami kenaikan, maka mengalami kenaikan 102%, maka uang yang akan kita cair dari 1 juta akan menjadi 1.020.000. Bagaimana mekanisme transaksinya di pasar sekunder? Jadi kita bisa memperdagangkannya sebelum jatuh tempo dengan cara menghubungi mitra distribusi di mana pertama kali kita membeli. Cara berinvestasinya sangat mudah, teman-teman. Jadi nanti ada proses registrasi, single investor identification, kemudian nanti ada proses pemesanan, ada proses pembayaran di mana dana kita taruh di rekening yang kita punya, kemudian nanti ada konfirmasinya untuk menyatakan apakah pesanan kita terpenuhi apa enggak.
Kita bisa menghubungi 32 mitra distribusi, yaitu terdiri dari 2 bank syariah, 18 bank konvensional, 4 perusahaan efek khusus, 6 perusahaan efek, dan juga 2 fintech companies. Jadi kita bisa lihat di mana kita punya rekening, kita bisa menghubungi 32 mitra distribusi tersebut. Ini adalah tanggal-tanggal penting dari Sukuk Retail 019 yang dimana masa penawarannya sudah mulai ya teman-teman dari tanggal 1 sampai 20 September. Kemudian akan dilakukan settlement pertama kali tanggal 27 September. Untuk masa penawaran ini saya sarankan jika kita tertarik segera melakukan pemesanan karena biasanya untuk surat berharga negara ini kuotanya terbatas. Jadi terkadang hanya beberapa hari kuotanya sudah penuh. Kemudian kita akan mendapatkan pembayaran kupon pertama kali di tanggal 10 November 2023 dan untuk penjualan di pasar sekunder akan bisa dilakukan mulai dari tanggal 11 Januari 2024. Demikianlah penjelasan tentang Sukuk Retail seri 019. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Belajar Keuangan agar saya dapat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih.